Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung aja kita mulai. Ini dia. Nah, di situ ada Eight of Swords, berikut ada energi dari Eight of Wands, berikut ada energi dari kemudian ada di situ ya. Energi dari Three of Pentacles, kemudian energi dari The Lovers Reverse, kemudian ada energi dari Page of Cup, dan kemudian ada energi dari Judgment ya. Oke. Jadi kalau melihat seseorang ini tuh maunya dia pasti untuk menaklukkan dirimu gitu ya Taurus. Jadi kayak seseorang ini tuh nanti kamu lihat akan sangat proaktif. Dan mungkin saja memang seperti itu ya. Memang sudah dia tunjukin cara-caranya dia, tindakan-tindakannya dia dalam hubungan kalian ya. Dia yang lebih ada memperlihatkan interestnya dia ke kamu gitu kan. Jadi dia yang rajin chatting kamu, dia yang duluan telepon kamu, dia yang bela-belain begini dan begitu dengan kamu gitu ya. Karena Mari lihat memang ada ambisi di dalam dirinya si seseorang ini, gimana caranya supaya kamunya itu tuh takluk, bertekuk lutut, tak berdaya, dan bahkan kelepek-kelepek jatuh cinta sama dia gitu. Karena memang orang ini sangat amat lagi tertarik nih sama kamu gitu. Walaupun katakan kalian sekarang sudah berumah tangga dan bahkan berumah tangganya sudah sekian ratus tahun ya. Tapi kok kayaknya gairah dari pasangannya kamu ini tuh Mari lihat belum melempem. Dan bahkan bisa makin kesini tuh kok makin tumbuh. Gitu loh. Kok makin besar, kok makin banyak nih perasaannya dia ke kamu. Gitu ya. Pokoknya dia kayak namanya gimana itu kalau orang ambisius ya. Gimana tuh kalau orang ambisius? Ambisius menginginkan sesuatu gitu. Itu kan ada aja energi ya. Ada aja kayak dorongan-dorongan dari dalam diri dia gitu ya. Untuk melakukan ini, melakukan itu, supaya bikin targetnya dia ini tuh bisa dia dapatkan kan gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalau dia ngebombardir kamu dengan tindakan cemburu itu ya. Misalnya dia melarang-larang kamu, atau misalnya dia itu tuh ngebatas-batasi hidupnya kamu, ya itu supaya itu adalah bentuk dari tindakannya dia supaya bikin kamu itu tuh hanya tertuju kepada dia di sana. Karena kan kamu ini tuh alot ini dia rasa untuk dia miliki, untuk narik perhatiannya kamu gitu ya. Apalagi bisa mendapatkan status dengan kamu. Alot katanya. Tapi walaupun alot begitu, seneng juga dia gitu ya. Jadi kayak seru gitu loh ya, seru. Karena malah tipenya seseorang ini tuh seperti tipe orang yang seneng ngejar. Walaupun dia ini cewek ya, andaikan dia itu cewek, tapi energi maskulinnya dia kuat. Jadi kalau melihat seseorang ini tuh lebih seneng ya jika dia yang mengejar daripada dia yang dikejar. Nah, dalam situasi hubungan kalian ini, walaupun kamu yang cowok, tapi pasti dia di situ tuh yang lebih aktif ya. Dia yang lebih aktif di sana. Nggak pakai acara jaim-jaim gitu ya, kalau Mari nampak nggak pakai acara jaim-jaim. Nah, di sana tuh membombardir kamu dengan perhatian. Beberapa juga dia tuh memang gini, pendekatannya dia ke kamu, kalau Mari lihat sesungguhnya tidak ada itu tuh upaya dia bikin kamu tidak nyaman ya. Gitu. Walaupun barangkali bisa aja kamu kayak, apa sih ini orang larang-larang? Apa sih ini orang mau nempel terus? Apa sih ini orang kok kayak
apa ya, nguntit ya, jadi penguntit banget ini gitu ya, ada beberapa kan. Cuman kalau Mari lihat ya menurut dia memang harus begitu memperlakukan kamu gitu loh ya, kayak dia merasa kamu itu tuh masih lebih besar ya, perasaan cintanya kamu kepada dirinya kamu sendiri, kepada dunianya kamu sendiri, daripada ke hubungan kalian. Walaupun di sini kalau Mari nampak, apakah kamu tidak cinta ke si pasangannya kamu? Ya cinta ya. Apakah kamu nggak suka sama dia? Ya suka ya. Kalau ini kalian masih PDKT atau masih pacaran gitu kan, ya kamu sebenarnya suka. Cuman mungkin kamu ya seperti itu orangnya ya, nggak bisa yang nggak bisa cepet-cepet gitu loh, nunjukin bahwa kamu menyerahkan hidupnya kamu kepada seseorang gitu ya. Seseorang di sini tuh dalam artian ya dia gitulah ya di sana. Dan mungkin saja untuk beberapa hal mungkin ya ada di sini tuh Mari nampak yang dia udah nembak kamu nih, apalah ya istilah zaman sekarang ya, pacaran yuk misalnya ya, dia ngomong pacaran yuk, tapi bisa-bisa aja kamu yang kayak aduh gimana ya gitu ya, macam ada kayak penolakannya kamu gitu kan di situ. Nah karena ada penolakannya kamu ini tuh bukan lantas bikin dia langsung layu di sana, putus asa, enggak, oh justru makin semangat ini Mari nampak. Kayak penolakannya kamu itu tuh bikin pecutan untuk dia gitu loh ya. Justru semakin aku ditolak nih, baik aku akan lakukan ini dan itu gitu ya, supaya kamu hanya menolak aku cuman satu kali ini aja, kali berikutnya justru kamu yang cinta sama aku, kamu yang sayang sama aku, kamu yang menginginkan bersama dengan aku gitu ya si dianya di sana ya. Pokoknya hatinya kamu itu tuh ya, yang berisi cinta kepada dia adalah satu hal yang berharga saat ini di mata dari si pasangannya kamu ini. Seperti itu ya. Jadi mungkin kamu juga katakan jika kalian masih PDKT ya, mungkin ya kamu masih butuh tahu gitu ya, masih butuh penjajakan sebelum kamu siap untuk memutuskan. Jadi ini nampaknya kalian bisa nih ya menjadi orang yang begini modelnya. Walaupun kamu seneng, kamu suka, atau bahkan sudah datang benih-benih cinta di dalam dirinya kamu, tapi bukan berarti lantas kamu akan langsung mencampakkan dirimu masuk ke pelukannya dia, jatuh ke pelukannya dia. Oh tidak, kamu masih bisa kayak menahan perasaan yang ada dalam dirimu gitu loh. Jadi kalian bukan tentu karena suka udah langsung bucinan gitu ya, oh enggak. Karena di sini tuh Mari nampak kalian cukup berhati-hati. Kalau ada orang yang cukup berhati-hati gitu loh, enggak yang tergoda dengan nafsu gitu ya, nafsu terburu-buru gitu, tidak di sana ya. Mungkin juga karena ada alasan-alasannya kamu ya, alasan-alasan lainnya yang tidak Mari sampaikan di sini, yang membuat kamu ya merasa harus pelan-pelan untuk bersama dengan dia gitu loh ya. Atau ya adalah hal-hal yang masih belum pantas gitu ya, misal ternyata kamu sudah deket pula sama seseorang, kamu sudah punya komitmen dengan orang lain gitu ya kan. Jadi dalam rangka untuk menjaga kesetiaanmu pada komitmenmu, sehingga ya walaupun kamu udah suka nih sama dia, namun kamu masih bisa kontrol dirinya kamu seperti itu. Nah kalau orang ini mau kamu sudah jadi pacarnya orang, mau kamu lagi di PDKT-in sama 1000 orang, mau kamu sudah jadi lakinya orang, biniknya orang, tapi bisa ini nampaknya Mari sebodoh setan gitu dianya.
nggak peduli aku, gitu dianya. Nggak masalah menurut dia. Ih, bahaya juga nih si kawan ini ya. Gitu, nggak ngurus dia, betul lah. Yang penting aku suka sama kamu, aku mau dengan kamu, gitu orangnya. Mari nampak gitu ya. Jadi kalau kamu pakai alasan aku ini udah bini orang loh gitu ya, itu tuh nggak lantas bikin dia oke, baiklah aku pamit ya, enggak. Oh sudah nggak boleh lagi ya, oh maaf ya, aku nggak akan ngedeketin kamu lagi. Ya nggak kayak gitu. Oh, paling-paling dia di sana ya, gitu ya. Oh, udah berapa lama married? Udah 100 tahun, kamu bilang. Oh ya. Ya udah, gitu doang. Nggak ada yang, aduh gawat nih, gitu ya. Ini udah barang haram ini, gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Justru bisa-bisa ya, kalau kamu sebutkan bahwa kamu lagi di PDKT-in sama si Anu, kamu lagi pacaran sama si itu, kamu sudah berumah tangga sama si Ono, bisa-bisa justru itu yang satu daya tariknya kamu. Iya, agak ada fetis-fetisnya orang ini kalau mari lihat. Gitu, mari tangkap energinya, ya. Atau mungkin kalau ada pun usia yang cukup berbeda ya, cukup jauh jaraknya gitu ya. Misalnya kamu ngelihat dia, oh ini udah kayak tante-tante nih, ini udah usianya udah usia om-omnya aku nih gitu. Tapi dia tuh ya nggak peduli juga gitu ya, walaupun kamu anak baru netes kemarin sore gitu ya. Mari lihat ya, nggak peduli seseorang ini. Cuman begini nih ya kawan, ini apakah energi yang kayak gini itu selalu akan menyala? Bisa-bisa ya nggak juga ya, bisa-bisa nggak juga. Terutama bagi kalian yang masih PDKT atau baru-baru di awal-awal mula deket gitu ya. Ini bisa tuh orangnya cepet membara apinya, membara api asmaranya. Tapi kemudian kalau kamu nggak pandai memainkan keadaan ya, kondisi, itu tuh bisa cepet juga padamnya gitu. Jadi memang harus main kejar tangkap ya sama seseorang ini. Begitu kalau dia udah merasa kalau kamu itu bisa dia miliki lahir dan batinnya kamu, ya udah gitu loh. Dan kamu hanya kemudian menjadi putri malu saja ya, seperti putri-putri princess aja yang melekat kepada dia. Itu tuh cepet habisnya ini sensasi menyenangkan dalam relationship kalian, terutama bagi dia gitu ya. Jadi harus main kayak layang-layang ini ke si pasangannya kamu gitu lah. Harus ada tantangan-tantangan sesekali ya kamu berikan kepada dia gitu ya, baru ini tuh bisa awet jangka panjang gitu ya. Harus ada yang kayak energi yang fresh ya di dalam dirimu gitu, biar terus bisa memantik api gairah asmaranya dia. Itu ya cluenya, mari sampaikan ke kamu. Sebab kalian ini tuh Taurus. Biasanya Taurus itu tuh kalau udah merasa nyaman, ya udah gitu loh. Lupa ngasih gimmick-gimmick, lupa ngasih sensasi. Gitu. Ya. Padahal kalau kamu dengan seseorang ini bisa seru nih hidupnya kamu. Bisa menyenangkan gitu loh. Ya. Bisa asik gitu. Ya, bisa banyak petualangan baru kamu dengan seseorang ini. Tapi ya di sana jangan terlena dengan zona nyaman gitu. Di kamu sarannya mari untuk kamu tuh ya, pinter-pinter lah kamu memainkan keadaan. Gimana caranya memancing gitu ya, memancing gairahnya dia tetap menyala untuk kamu gitu loh ya. Kok nggak ini cepet
cepat membara di awal, pertengahan jalan belum kamu merasa puas, dia udah klimaks duluan. Nah, seperti itu. Tapi ya intinya bahwa untuk penutup bulan September ini kamu adalah target buruan gitu lah ya. Nah, kamu adalah seseorang yang paling dia idam-idamkan. Kalau kayak gini mah energinya pagi, siang, sore, malam, betah ini, beginilah, begitulah dengan kamu. Kuat dia nih, itu ya. Sana, sanggup dia, itu aktif banget orangnya, itu loh. Gagah dia di situ kalau Mari nampak ya, gagah untuk merebut hatinya kamu, itu bisa. Nah, tapi kalau untuk yang bagi kalian yang mungkin saja sudah berpasangan saat ini, ya hati-hati ya, idealnya sih jangan main-main. Walaupun tadi kata Mari, seru banget ini kalau dengan dia, asik banget. Tapi ya kalau kamu udah berkomitmen, mendingan kamu itu tuh setia dengan komitmennya kamu dengan pasanganmu ya. Terutama yang bagi sudah berumah tangga. Kalau pacaran sih, ya terserah lah, namanya masih pacaran kan. Pacaran itu tuh kan masih bebas lah, memilih gitu, terserah lah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau Marina tangkep, nanti kamu itu bisa dapet alasan demi alasan ya, membuat kamu jadi juga nyari-nyari dia, diem-diem nih tapian ya, karena Mari nampak kamu ya tadi pandai kontrol diri. Misalnya kamu juga kayak nunggu-nunggu kapan chattingnya dia, kapan teleponnya dia, kapan video callnya dia, gitu ya. Karena kamu juga bisa aja Mari nampak cukup menikmati suasana keadaan yang seperti ini, gitu. Walau tidak kamu tunjukin tadi ya, udah bener itu. Kamu simpen aja rasa happy-nya kamu gitu ya. Jangan terlalu ditampilkan di depannya dia gitu. Supaya dia terus gitu ya. Terus gitu untuk usaha ngambil hatinya kamu gitu ya. Menyenangkan kamu dengan cara menyenangkan kamu, dengan cara menggembirakan kamu. Seperti itu. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Gemini, berikut energi dari Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer di sana. Kemudian ada energi dari Aquarius di sini, Leo, kemudian energi dari Aries, energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Taurus yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.